Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif, dan inspiratif. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silakan bisa tekan tombol subscribe-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berkenan like, komen, dan share video ini pada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga menjadi bagian dari amal soleh kita. Selengkapnya, mari kita ikuti sajian pada episode kali ini dengan seksama dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan seputar bentuk akar, yang pada episode kali ini kita akan membahas soal-soal dengan berbagai variasi sebagai pendalaman dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait operasi bentuk akar, baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Selengkapnya kita mulai dari soal yang pertama. 5 akar 6 dikurangi 13 akar 6 ditambah akar 6. Ini merupakan kombinasi antara operasi pengurangan dengan penjumlahan bentuk akar yang sejenis, karena di sini setiap suku memuat bentuk akar, yaitu akar kuadrat dari 6. Untuk akar 6, sebagaimana kita terangkan pada episode sebelumnya, maksudnya adalah 1 akar 6. Sehingga kita perjelas seperti ini, dan kita gunakan sifat distributif dari operasi perkalian terhadap pengurangan dan terhadap penjumlahan, yaitu kita faktorkan dengan cara mengeluarkan faktor sekutu, yaitu akar kuadrat dari 6. Yang bukan faktor sekutu 5, min 13, dan 1 kita tulis di dalam kurung. Selanjutnya yang di dalam kurung, operasi aljabar biasa, kita sederhanakan, hasilnya adalah negatif 7. Hasil akhir dari 5 akar 6 dikurangi 13 akar 6 ditambah akar 6 adalah sama dengan negatif 7 akar 6. Soal nomor 2. 6 akar 3 dikurangi 8 akar 2 ditambah 2 akar 3 ditambah 5 akar 2. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu suku-suku yang memuat bentuk akar yang sama, baik akar pangkatnya maupun bilangan yang di dalam akar. Dalam hal ini 6 akar 3 sejenis dengan suku 2 akar 3, untuk suku negatif 8 akar 2 sejenis dengan suku 5 akar 2. Kita lakukan sifat komutatif untuk menggeser suku-suku supaya berkumpul dengan jenisnya. Untuk kelompok yang memuat bentuk akar berupa akar kuadrat dari 3, kita kelompokkan dua suku yang pertama yang memuat bentuk akar kuadrat dari 2, kita kelompokkan pada
suku yang berikutnya. Selanjutnya, masing-masing kelompok kita gunakan sifat distributif untuk memfaktorkannya. Kita tulis untuk akar 3 di luar kurung, 6 plus A2 di dalam kurung. Yang kelompok kedua, akar 2 sebagai faktor sekutu kita tulis di luar kurung, negatif 8 plus 5 di dalam kurung. Antar kurung dipisahkan tanda plus. Selanjutnya, masing-masing operasi yang ada di dalam kurung di depan bentuk akar kita sederhanakan. Maka hasilnya sama dengan 8 akar 3 ditambah negatif 3 akar 2. Ditambah negatif sama artinya dikurangi. Sehingga kita peroleh bentuk akhirnya 8 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Dan ini adalah sudah merupakan bentuk yang paling sederhana, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi untuk lebih disederhanakan. Karena kedua suku ini bukan suku yang sejenis, meskipun akar pangkatnya sama-sama akar pangkat 2 atau akar kuadrat, tetapi bilangan yang di dalam akar berbeda. Bisa dipahami? Oke. Lanjut, soal nomor 3. Akar 24 dikali akar 15 dibagi akar 10. Ketika saya membaca akar dari, itu artinya akar kuadrat atau akar pangkat 2. Itu sudah lazim. Jadi untuk akar kuadrat atau akar pangkat 2 ketika membaca itu boleh tidak disebutkan. Tetapi kalau akar pangkat 3, akar pangkat 4, akar pangkat 5, dan seterusnya yang selain akar pangkat 2 atau akar kuadrat wajib disebutkan ketika mengucapkan. Baik, ini adalah kombinasi antara operasi perkalian dan operasi pembagian, yaitu akar pangkat 2 dari akar 24 dikali akar pangkat 2 dari 15 per akar pangkat 2 dari 10. Sifat operasi perkalian bentuk akar, ketika akar pangkatnya sama, maka bisa ditulis operasi perkaliannya itu di dalam tanda akar, disatukan menjadi satu akar. Demikian juga operasi pembagian bentuk akar yang akar pangkatnya sama bisa disatukan juga dalam satu tanda akar. Sehingga ketiga bentuk akar ini bisa disatukan menjadi satu tanda akar, yaitu akar kuadrat dari, di dalam tanda akar 24 dikali 15 ini masuk dalam satu tanda akar, dibagi 10, 10-nya juga masuk dalam satu tanda akar. Kemudian kita sederhanakan 24 dikali 15 dibagi 10, hasilnya adalah akar kuadrat dari 360 per 10. Bisa disederhanakan lagi, yaitu akar kuadrat dari 36. 36 merupakan bentuk kuadrat sempurna yang bisa kita tarik akar kuadratnya, yaitu sama dengan 6. 6 ini merupakan hasil dari akar kuadrat dari 24 dikali akar kuadrat dari 15 dibagi akar kuadrat dari 10. Jadi dengan sifat itu memberikan kemudahan. Coba kita kalau mengakar masing-masing tentu kesulitan, karena 24, 15, dan 10 ini bukan merupakan bilangan kuadrat sempurna. Setelah kita satukan dalam satu tanda akar dengan kita menggunakan sifat operasi perkalian dan pembagian bentuk akar, pada akhirnya kita dapatkan akar kuadrat dari bilangan kuadrat sempurna, yaitu 36. Sehingga dengan mudah kita bisa menarik akar kuadratnya, yaitu 6. Begitu ya. Jadi sifat-sifat itu fungsinya adalah memberikan kemudahan. Baik, biar mantap kita berikan soal berikutnya. Soal nomor 4. 6 akar kuadrat dari 80 dibagi
12 akar kuadrat dari 6 dikali 8 akar kuadrat dari 30. Nah, di sini tidak ada tanda kurung, berarti operasinya urut, dibagi kemudian dikali. Untuk masing-masing bentuk akar, di depannya ada koefisien. Saya mengistilahkan koefisien karena bentuk akar ini punya karakter yang identik dengan bentuk aljabar. Oke, sementara kita ubah dulu tanda bagi titik 2 menjadi tanda per, kemudian yang kali tetap. Ini hanya mengubah tanda bagi titik 2 menjadi per. Kita belum menggunakan sifat. Sekarang kita bermain sifat. Kita kelompokkan untuk koefisiennya dalam satu kelompok tersendiri, yaitu operasi bagi dikali. Kemudian demikian juga untuk kelompok dari bentuk-bentuk akar. Nah, seperti ini. Kita tulis ini 6/12 dikali 8, kemudian akar 80 per akar 6 dikali akar 30, ini akar 80 per akar 6 dikali 30. Selanjutnya kita gunakan sifat dari operasi perkalian bentuk akar dan pembagian bentuk akar. Bagian koefisien kita hitung, sedangkan untuk bagian bentuk akar kita gunakan sifat operasi perkalian dan juga pembagian dari bentuk akar. Nah, seperti ini. 48/12 akar kuadrat dari 80 dikali 30 per 6. Masing-masing kita sederhanakan. 48 dibagi 12, 4. Kemudian yang di dalam tanda akar 2400 dibagi 6, kita sederhanakan sama dengan 4 dikali akar kuadrat dari 400. 400 termasuk bilangan kuadrat sempurna, sehingga bisa kita tarik akar kuadratnya, yaitu berupa bilangan positif yang ketika dikuadratkan hasilnya sama dengan 400. Dia adalah 20. Maka hasilnya sama dengan 4 dikali 20. Hasil akhirnya adalah 80. Nah, begitu ya. Jadi dipisahkan untuk bilangan-bilangan koefisien kita operasikan tersendiri. Kemudian untuk bilangan-bilangan bentuk akar kita kelompokkan tersendiri. Dan kemudian kita gunakan sifat operasi perkalian dan pembagian. Akhirnya kita dapatkan bentuk kuadrat sempurna, sehingga dengan mudah kita bisa menentukan akar kuadratnya. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Akar kuadrat dari 108 dikali akar kuadrat dari 0,0576. Kita selesaikan. Yang pertama 108, kita cari pasangan faktor dari 108 yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat sempurna terbesar. Kita mulai dari 108 dibagi 2 sama dengan 54, keduanya bukan kuadrat sempurna. Kemudian kita coba 108 kita bagi 3, hasilnya adalah 36. 36 ini bilangan kuadrat sempurna. Apakah ada yang lebih dari 36 faktor dari 108 yang merupakan kuadrat sempurna? Kita coba bagi 4, hasilnya 27. 4 merupakan bilangan kuadrat sempurna, dia lebih kecil daripada 36. Kita coba lagi, kita bagi 6, hasilnya 18. Kita coba juga, kita bagi berapa? 9, hasilnya 12. Yang kuadrat sempurna adalah, yang memuat kuadrat sempurna adalah yang pertama 3 kali 36, pasangan kedua 4 kali 27, pasangan ketiga 9 kali 12. Kuadrat sempurnanya 36, 4, dan 9. Yang paling besar adalah 36.
maka 108 ini kita nyatakan sebagai perkalian dari 36 kali 3. Selanjutnya untuk 0,0576 ini kita nyatakan sebagai bentuk pecahan P per Q. Di belakang koma ada 4 digit, berarti per 10.000. Nah, seperti ini. Yang 108 kita tulis 36 kali 3. Untuk 0,0576 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 576 per 10.000. 36 adalah bilangan kuadrat sempurna. 576 juga kuadrat sempurna. 10.000 juga kuadrat sempurna. Nah, ini kita putus. Jadi ini sifat sebaliknya. Kalau soal sebelumnya tadi perkalian dua bentuk akar dijadikan satu tanda akar, ini ada perkalian dalam satu tanda akar justru diputus menjadi dua tanda akar untuk memisahkan bagian yang berupa akar kuadrat dari bilangan kuadrat sempurna yaitu 36 dengan yang bukan kuadrat sempurna yaitu akar kuadrat dari 3. Sekarang untuk akar kuadrat dari 576 per 10.000 masing-masing adalah kuadrat sempurna. Kita pisah. Kenapa dipisah? Untuk mengakar masing-masing. Dengan kita pisah seperti ini, kita bisa menarik akar kuadrat dari 36, 576, dan 10.000. Untuk yang akar pangkat 3 tidak bisa kita tarik akar kuadratnya karena dia bukan bilangan kuadrat sempurna. Akarnya 6, kemudian akar 3 tetap. Akar kuadrat dari 576 adalah 24, akar kuadrat dari 10.000 adalah 100. Untuk 6 dan 24 per 100 merupakan bilangan-bilangan yang di luar bentuk akar. Kita kumpulkan dalam satu kelompok menjadi 6 dikali 24 per 100. Akar kuadrat dari 3 tetap. Kita sederhanakan. 6 dikali 24 per 100 sama dengan 144 per 100. Akar 3 tetap. 144 per 100 kita sederhanakan dengan masing-masing kita bagi 4. Hasilnya sama dengan 36 per 25. Dikali akar 3 cukup ditulis 36 per 25 akar 3. Jadi 36 per 25 akar 3 ini sama artinya 36 per 25 kali akar 3. Nah, biasanya kalau sudah bentuk akhir, tanda kali tidak ditulis. Bagaimana? Semakin terang, semakin paham? Bagus. Baik, satu lagi ya. Soal nomor 6. 5 akar 12 dikurangi 3 akar 75 ditambah 20 akar 0,03. Ini merupakan pengurangan dan penjumlahan bentuk akar. Di sini tidak ada satupun bentuk akar yang sejenis. Maka di sini perlu kita upayakan untuk menghasilkan operasi pengurangan dan penjumlahan dari bentuk akar yang sejenis. Caranya adalah kita menyederhanakan masing-masing bentuk akarnya. 12 kita nyatakan sebagai perkalian dua buah bilangan yang salah satunya merupakan kuadrat sempurna faktor dari 12, yaitu 4 kali 3, 4 sebagai kuadrat sempurna dari faktor 12. Untuk 75 kita nyatakan sebagai perkalian dua buah bilangan yang salah satunya adalah kuadrat sempurna terbesar dari faktor 75, yaitu 25 dengan pasangan dikali 3. Sedangkan untuk 0,03
karena ini bentuk desimal di belakang koma 2 digit, kita nyatakan sebagai 3/100. Nah, kita tulis seperti ini. 12-nya adalah 4,3, artinya 4 dikali 3. 75, 25 dikali 3 untuk 0,03, 3/100. Kemudian perkalian di dalam tanda akar kita putus menjadi perkalian dua bentuk akar. Pembagian juga kita putus menjadi pembagian dua buah bentuk akar. Nah, seperti ini. Untuk akar 4 bisa ditarik akarnya karena 4 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Demikian juga 25 dan 100 juga bisa ditarik akar kuadratnya karena masing-masing juga bilangan kuadrat sempurna. 5 dikali akar 4 adalah 2, dikali akar 3 tidak bisa ditarik akarnya, tetap. Kemudian min 3 kali 5 adalah akar kuadrat dari 25, akar 3-nya tetap. 20 dikali akar 3 tetap, akar 100 adalah 10. 20 dibagi 10 kita sederhanakan, 3 dikali 5 dihitung, 5 dikali 2 juga dihitung. Sama dengan 10 akar 3 dikurangi 15 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, sekarang kita dapatkan operasi pengurangan dan penjumlahan bentuk-bentuk akar yang sejenis. Sehingga sekarang sudah bisa dioperasikan, bisa diselesaikan, bisa disederhanakan. Karena sudah menjadi operasi pengurangan dan penjumlahan bentuk akar yang sejenis. Nah, seperti ini kita faktorkan dengan sifat distributif. Akar pangkat 3 sebagai faktor sekutu kita keluarkan. Kemudian untuk 10 min 15 plus 2 kita tulis di dalam kurung. Yang di dalam kurung kita sederhanakan. 10 dikurangi 15 adalah negatif 5. Negatif 5 ditambah 2 adalah negatif 3. Sehingga hasilnya sama dengan negatif 3 akar kuadrat dari 3. Atau boleh dibaca negatif 3 akar 3 boleh. Kata-kata kuadratnya itu boleh tidak disebutkan. Sudah kita jelaskan di awal tadi. Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan pencerahan yang semakin terang? Oke, bagus. Setelah kalian mengikuti pembahasan ini, tidak cukup berhenti sampai di sini. Silakan dipraktekkan melalui soal-soal dari buku atau sumber yang lain yang kalian punya, supaya apa? Kalian punya pengalaman belajar, ya. Dari apa yang sudah kita pahami, kita praktekkan, berlatih melalui soal-soal, maka itu akan semakin menguatkan pemahaman dan juga keterampilan Anda menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan yang sudah kita pelajari bersama ini. Sementara saya kira sampai di sini dulu, dan berjumpa lagi pada episode kelanjutannya tetap di channel yang sama, Sahabat Math Official. Sampai berjumpa, subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.